Selamat pagi Ibu Ramadona. Pagi, apa kabar Bapak Ibu? Sehat. Kita semua di sini sehat Ibu. Baiklah, berhubung Ibu Ramadona sudah terhubung dengan kita, acara selanjutnya adalah pemaparan materi Master Plan Bangunan Rumah Sakit di Era New Normal yang akan disampaikan oleh Ibu Ramadona dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kepada Ibu Dona, silakan Bu. Ya, baik, makasih. Mohon izin Ibu moderator, yang share screen itu saya atau bagaimana? Saya aja langsung ya? Ibu Dona boleh langsung share screen Bu. Oke. Sebelumnya boleh di-share screen biografinya Ibu. Iya, silakan. Oke, dari tim teknis. Saya yang share screen atau dari yang share screen biografi dari sana atau dari saya? Dari Ibu juga boleh. Gitu ya. Atau saya bacakan saja ya Bu ya biografinya ya. Iya, boleh. Silakan bacakan aja. Bapak Ibu tamu hadirin yang terhormat, adapun pembicara kita dari Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia diwakilkan oleh Ibu Ramadona ST Mars. Ibu Dona menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Indonesia dengan bidang studi teknik arsitektur, lulus di tahun 2001 dan dilanjutkan dengan S2 di Universitas Trisakti Indonesia dengan bidang studi kajian administrasi rumah sakit. Pengalaman jabatan struktural dari Ibu Ramadona diantaranya adalah menjadi Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Kesehatan. Pengalaman jabatan struktural dari Ibu Ramadona adalah Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan. Pengalaman mengikuti kursus, pendidikan dan pelatihan diantaranya adalah yang pertama, pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan 3 Departemen Kesehatan, pelatihan rumah sakit lapangan sebagai peserta oleh Departemen Kesehatan, pelatihan peningkatan kapabilitas petugas sanitasi pada sarana pelayanan kesehatan oleh Departemen Kesehatan, yang keempat, pelatihan peningkatan kapabilitas petugas sanitasi pada prasarana pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir di tahun 2015 adalah workshop bimbingan teknis manajemen proyek dalam pengelolaan pembangunan dan pengembangan rumah sakit. Baiklah Ibu Ramadona, disilakan lanjut untuk pemaparan materinya Bu. Bapak Ibu, terima kasih Ibu moderator. Saya coba share screen ya. Mohon maaf, ini Ibu moderator saya nggak bisa share screen, kenapa ya?
Ya, Bu Moderator, mungkin bisa di co-host sayanya ya. Bisa di co-host. Iya, baik Bu. Oke, Ibu Dona, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah. Ya. Di layar kami sudah muncul materinya, Bu. Baik. Oke. Jelas ya? Ya, baik. Saya mulai aja ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi Ibu Moderator sudah memperkenalkan saya. Saya Ibu Dona, mungkin Bapak Ibu ini bukan pertama kali ya bertemu dengan saya, bisa jadi pada seminar-seminar baik online maupun offline. Sebelumnya pernah komunikasi juga dengan saya. Saya bekerja di Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Sebelumnya kami mohon maaf karena Bapak Direktur kami memiliki kesibukan yang sangat luar biasa. Jadi dalam penyampaian materi mengenai master plan atau penataan fasilitas bangunan dan prasarana rumah sakit di era new normal ini diwakili oleh saya. Untuk materi mengenai hal ini adalah bukan yang pertama kali bagi kami. Ini bukan template kami ya, yang mungkin Bapak Ibu nanti akan menerima dari panitia. Jadi sejak mulai pandemi itu terjadi, slide ini mungkin sudah pernah Bapak Ibu lihat. Tapi bagaimanapun juga, mungkin di sini saya akan mengingatkan kembali atau mungkin ada beberapa hal yang perlu ditekankan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa kerangka berpikir dalam konsep pemenuhan sarana prasarana di era new normal ini, yang pertama adalah mengenai kita mengevaluasi dulu mengapa sih masih terjadi penularan. Nah, ini isu mulai dari awal sampai saat ini masih tetap tinggi ya terjadi penularan. Sementara terutama untuk petugas. Sementara kan kita ketahui bersama bahwa di rumah sakit itu pasti sudah memiliki namanya standar PPI. Nah, apa sih standar PPI? PPI itu adalah pencegahan dan pengendalian infeksi. Bahkan ini sudah ada timnya. Memang ada tim khusus dari pengelola rumah sakit yang menangani pencegahan dan pengendalian infeksi. Untuk itu ada hal-hal yang perlu kita tinjau kembali. Yang pertama adalah kita lihat lagi, kita review lagi studi kelayakan kita. Nah, studi kelayakan kita kenapa kita harus review? Ya, karena kita harus melihat dulu kajian pola penyakit atau kasus PIE. Nah, mungkin Bapak Ibu bertanya, apa sih itu PIE? PIE itu adalah penyakit infeksi emerging. Jadi seperti salah satunya COVID-19 ini ya, itu kasus-kasus infeksi emerging. Nah, kemudian bahwa hampir sebagian besar rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia ini belum tentu siap menghadapi kasus-kasus PIE ini. Oleh karena itu kita lihat kelayakannya, ya kan? Kita lihat kelayakannya layak atau tidak untuk melayani kasus-kasus PIE ini. Dan seandainya karena mau nggak mau kita wajib setiap rumah sakit itu kan tidak boleh menolak pasien ya. Oleh karena itu memang fasilitas fisiknya harus disiapkan gitu. Nah, terkait juga dengan batasan, bahwa kita ketahui bersama bahwa setiap rumah sakit itu kondisinya tailor-made. Jadi tidak kita bisa pukul rata semuanya sama. Terutama dalam hal fasilitas fisiknya ya.
Ada yang besar lahannya, ada yang bangunannya besar, ada yang lahannya kecil, ada yang blok-blok masa bangunannya sempit, ada yang satu masa bangunan, ada yang beberapa masa bangunan. Nah, ini kondisinya sangat variasi. Oleh karena itu, dengan segala keterbatasan ini, apa yang bisa kita lakukan supaya rumah sakit kita itu layak atau dalam hal ini aman ya, aman, selamat terhadap kemungkinan penularan penyakit infeksi emerging ini. Nah, kemudian tentu keterbatasan ini kaitannya juga nanti dengan kapasitas, ya, kapasitas dari rumah sakit tersebut. Nah, kemudian kaitannya dengan mereview master plan pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan di era new normal ini adalah terkait dengan pemenuhan program pelayanan, SDM, sarana prasarana, serta pembiayaan pastinya ya, penganggaran. Dan yang terakhir adalah pentahapannya. Master plan ini sangat bahwa master plan ini sangat penting ya dalam terutama di era new normal ini untuk direview. Bahwa kita ketahui bersama sesuai dengan pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Direktorat Fasyankes, Dirjen Yankes, Kementerian Kesehatan, bahwa master plan itu melihat adalah 4 aspek. Yang pertama aspek layanan ya, karena layanan itu adalah yang mendasari apa yang akan kita bangun, apa yang akan kita buat, apa yang akan kita siapkan. Nah, kemudian dari sisi SDM, bagaimana ketersediaan SDM, dan bagaimana nanti dengan adanya kasus-kasus PIE ini, seperti apa kesiapan SDM-nya. Kemudian SPA, tadi mungkin sudah saya jelaskan sekilas yang mengenai SPA itu sarana, prasarana, dan alat. Sarana itu maksudnya adalah bangunan, prasarana itu adalah utilitas. Nah, dalam hal ini salah satu dari utilitas bangunan itu kan tata udara itu ya. Di mana memang itu dari tupoksi saya adalah membidangi sarana atau bangunan dan prasarana, di mana salah satunya itu adalah tata udara ya. Dan alat, alat kesehatan, serta pembiayaan. Nah, tentunya untuk pemerintah ya, pemerintah ini dengan kasus pandemi ini, dengan terjadinya pandemi ini, banyak terjadi namanya adalah refocusing ya, refocusing anggaran, di mana diutamakan memang anggaran-anggaran untuk pelayanan penyakit infeksi emerging ini. Nah, kemudian juga pentahapannya. Dalam hal ini memang kita tidak memahami ya, kita sama-sama tidak memahami akan sampai selesainya kapan untuk pandemi ini gitu. Kita berharap mudah-mudahan secepatnya ya dengan ditemukannya vaksin ini. Nah, kemudian lingkup dari penataan kembali ini apa aja sih? Nah, pertama itu dari poin A sampai G, mulai dari alur proses kegiatan layanan, ya kan? Bagaimana kita unsur-unsurnya itu kan selain tata udara ya, di awal sebelum kita masuk ke tata udara itu pertama kita perhatikan dulu alur prosesnya, bagaimana jalur-jalur ya, bagaimana jalur-jalur bersih, jalur-jalur kotor, kemudian yang B zoning, fungsi pengaturan penataan kembali fungsi-fungsi ruang, layout seperti apa, kemudian bentuk, karakteristik komposisi bangunan, jenis konstruksi bangunan dan prasarana, program persyaratan dan hubungan antar ruangan, utilitas dan fasilitas penunjang, serta ketersediaan dan kualitas alkes dan APD. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa faktor yang mempengaruhi dalam penataan kembali ini adalah pertama tadi mungkin sudah saya sampaikan adalah program layanan, kemudian tadi kondisi lahan dan lingkungan, kemudian kondisi existing bangunan dan prasarana, dan selanjutnya adalah tentunya desain, arsitektur, struktur, dan ME, perencanaan alat kesehatan, perencanaan logistik alat APD. APD itu kepanjangan dari alat pelindung diri ya. Kemudian waktu atau tahapan kapasitas layanan, kemudian kemampuan teknologi, pemeliharaan SPA, kemudian biaya atau anggaran. Ini adalah faktor-faktor penting yang mempengaruhi dari kualitas tentunya ya, kualitas dan hasil
proses kita kembali. Kaitannya dalam dalam seminar kali ini ya, yaitu memang untuk teknologi tata udara ya, teknologi tata udara untuk menangani kasus ini cukup luar biasa, bahwa kita sulit untuk menggeneralisir seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, itu kemampuannya oke lah di Jakarta atau mungkin di Sumatera itu sudah, Sumatera dalam hal ini Sumatera Utara ya, dari sisi kemampuan teknologinya untuk mengapply sistem tata udara yang khusus itu sudah oke. Nah, bagaimana dengan yang di timur gitu kan, Indonesia Timur, misalkan di Pegunungan Bintang, di Intan Jaya dan lain sebagainya, itu memang itu menjadi PR kita bersama, bagaimana menerapkan sistem-sistem tata udara yang membutuhkan teknologi tersebut. Sebagai base atau dasar dari peraturan mengenai sistem tata udara salah satunya, ya saat ini memang kita mengacu kepada Permenkes RI nomor 24 tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit. Nah, ada 5 poin penting dalam hal ini. Nah, sebenarnya gini, seandainya Permenkes 24 ini ya, di tahun 2016 keluarnya ya. Nah, seandainya Permenkes 24 ini sudah dipenuhi oleh semua rumah sakit, saya yakin kondisi pandemi ini tidak terlalu bermasalah dengan fasilitasnya. Karena memang kita menyadari bersama bahwa tingkat kepatuhannya itu terhadap Permenkes ini masih perlu kita tingkatkan lagi ya. Nah, yang pertama adalah mohon maaf Bapak Ibu, suara saya jelas kah? Jelas ya. Yang pertama adalah mengenai rencana blok. Nah, kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan salah satunya adalah misalkan rumah sakit ya, terkait peruntukan bangunan disesuaikan dengan ketentuan daerah. Di mana bahwa di dalam ketentuan daerah, pemerintah daerah ya, ini sudah diatur bahwa ini kawasan untuk komersil, ini kawasan untuk bangunan kesehatan, untuk pendidikan, untuk perumahan, itu sudah diatur. Nah, bahwa kita ketahui bersama, ini belum tentu ternyata rumah sakit itu dibangun di kawasan yang khusus untuk pelayanan kesehatan gitu. Nah, tentunya hal ini akan memberikan pengaruh tadi terhadap penerapan dari keselamatan kesehatan bangunan. Nah, kemudian yang B yaitu pengaturan kembali jarak bebas antar bangunan, kepadatan bangunan, dan ketinggian bangunan. Tentunya hal ini mempertimbangkan kaidah-kaidah pencegahan dan pengendalian infeksi. Yang kedua itu mengenai masa bangunan. Untuk masa bangunan, memang arahnya ya, rumah sakit itu seharusnya mendukung masa bangunannya harus mendukung terjadinya sirkulasi udara. Nah, ini ujung-ujungnya memang ke arah ventilasi ya, ventilasi dan dilusi serta pencahayaan alami. Nah, dilusi itu kan tujuannya untuk mengencerkan konsentrasi udara kontaminan. Dan yang kedua itu mengenai pencahayaan alami. Nah, ada 2 poin penting. Masa bangunan tidak gemuk, kemudian desain bangunan memperhatikan orientasi matahari. Nah, masa bangunan tidak gemuk ini memang ini disarankan ya, karena kita ketahui bahwa dengan masa bangunan yang gemuk itu akan berakibat kepada pengaturan sistem tata udara yang terdiri dari 6 parameter tersebut ini akan sulit. Nah, karena tetap angka-angka tersebut bagaimanapun juga memang untuk rumah sakit sudah diatur ya, ada kekhususannya. Kemudian desain bangunan memperhatikan orientasi matahari. Nah, ini tujuannya adalah selain untuk salah satu proses ada kaitannya dengan ventilasi ya, dengan keluar masuknya udara. Nah, ini dapat
minimalisir ya kontaminan ini dengan langsung terkena matahari, dan juga aspek kenyamanan pastinya. Karena bagaimanapun juga kayak misalkan rawat inap kalau menghadap ke sisi barat ya itu mungkin tidak nyaman karena terlalu panas menerima matahari sore. Nah, selanjutnya adalah desain tata ruang dan komponen bangunan. Ada 3 poin penting dikaitkan dengan era pandemik ini yang sudah tercantum di dalam PMK 24 ya, secara eksplisit dan secara implisit, bahwa yang pertama desain meminimalisir resiko penyebaran infeksi. Jadi antaranya tadi pengaturan jarak, tempat duduk, kemudian jarak antar bed, tata ruang dengan zonasi, sistem tata udara, material bangunan yang non-porosif, dan lain-lain. Hal selanjutnya adalah bahwa yang menjadi perhatian penting, desain memperhatikan alur atau pergerakan barang, pasien, dan petugas. Prinsipnya itu adalah one way flow. Jangan sampai terjadi jalur atau alur silang yang menyebabkan cross infection. Nah, kemudian yang ketiga adalah selain akses masuk atau keluar pasien dan barang, diupayakan terdapat akses khusus untuk pasien PIE. Jadi sebaiknya memang mulai dari blok atau masa bangunan itu sudah dipisahkan dengan area yang strictly limited access. Selanjutnya adalah tata letak bangunan atau site plan, bahwa penataan kembali zonasi blok bangunan fasilitas pelayanan kesehatan yaitu dengan penguatan pada minimalisasi resiko penularan penyakit, kemudian dari tingkat privasi, ruang-ruang pelayanan, dan yang ketiga adalah kedekatan hubungan atau fungsi ruang pelayanan. Dalam hal ini adalah untuk mempersingkat jarak dan response time. Yang terakhir adalah pemanfaatan ruang, pastinya harus efektif, efisien, sesuai fungsi layanan, dan memisahkan yang jelas antara pasien infeksius dan non-infeksius. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa ini adalah penataan zonasi di rumah sakit. Jadi dari seluruh slide saya ini adalah inti dari konsep penataan kembali rumah sakit, di mana bahwa mulai dari pra-hospital, screening, early detection, kemudian untuk pasien masuk melalui ada akses khusus untuk jalur PIE, kemudian akses untuk jalur umum, dan akses untuk gawat darurat. Nah, sebelum memasuki ke area layanan umum, ini tentunya harus ada prosedur tertentu, yaitu arahnya memang di awal itu adalah ada triase primer dan ada triase sekunder. Ibu Dona, maaf Ya? saya potong. Bu, di bagian ini boleh lebih pelan lagi menjelaskannya. Oh, baik. Terlalu cepat ya? Iya, kecepatan, Bu. Ya, baik. Terima kasih, Ibu. Ya, baik. Oke, jadi untuk slide ini ya, ini menggambarkan konsep utama penataan kembali fasilitas pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit di era pandemi. Jadi dari pra-hospital, maksudnya itu adalah pasien dirujuk mungkin dari puskesmas atau mungkin dari fasilitas pelayanan kesehatan lain ya, atau mungkin dari rumah sakit darurat COVID, dilakukan screening atau early detection. Nah, ini kemudian masuk ke rumah sakit hospital, di mana saat ini proses layanan pasien PIE, ini saya bicara secara nasional ya, secara nasional. Nah, ini tentunya tetap kembali semuanya kepada kebijakan daerah masing-masing, bahwa kita ketahui bahwa dikategorikan menjadi 3 jenis kasus ya. Jadi kasus pasien dengan gejala ringan ya, kemudian ada gejala sedang dan gejala berat. Nah, untuk gejala ringan, sedang, untuk beberapa daerah-daerah yang ada di Indonesia ditangani tidak di rumah sakit, itu ditangani di
rumah sakit darurat, atau mungkin bisa jadi refungsi dari beberapa misalkan hotel, wisma ya, atau fasilitas-fasilitas lain yang memungkinkan di daerah tersebut untuk melayani pasien COVID dengan gejala ringan ke sedang. Sementara rumah sakit itu adalah menangani pasien COVID dengan gejala sedang ke berat. Nah, jadi merupakan layanan rujukan. Nah, jadi bahasa prahospital di sini, jadi dari prahospital tadi yang mungkin rumah sakit darurat atau mungkin fasilitas karantina atau apapun namanya, alas penampungan COVID. Nah, pada saat gejalanya memburuk ya, gejala memburuk dari ringan ke sedang atau sedang ke berat, kemudian dirujuk ke rumah sakit. Nah, dirujuk ke rumah sakit, nah, kemudian akan masuk ke akses rujukan PIE. Jadi langsung akses rujukan PIE. Nah, ini disebut ada namanya triase sekunder, di mana dicek kembali ya, dicek kembali semuanya kondisi, baik kondisi fisik, kondisi medis maupun kondisi kondisi COVID-nya ya. Nah, di dalam blok ya, atau blok area khusus layanan PIE, ini ada area observasi, kemudian ada area intensif ya, perawatan isolasi intensif dan non intensif, dan dilengkapi juga dengan transit jenazah. Nah, kemudian untuk pasien umum pun yang datang itu kan tidak semerta-merta langsung masuk ke ruang layanan, harus melalui prosedur triase dulu. Nah, baik yang melalui gawat darurat maupun yang baik pasien yang ke gawat darurat maupun yang ke rawat jalan. Jadi melalui triase primer. Nah, untuk triase primer ini juga tergantung rumah sakit ya, bisa jadi jenis pemeriksaannya itu mungkin swab antigen gitu, atau mungkin rapid test lainnya. Kemudian yang pasti ya termogan itu udah pasti. Nah, kemudian setelah mungkin dinyatakan oke, nggak ada masalah dengan COVID, langsung ke triase, langsung ke ruang layanan. Jadi seperti itu. Jadi untuk meminimasi risiko terjadinya penularan penyakit infeksi emerging, dilakukan pengaturan atau penataan kembali blok-blok bangunan sesuai zonasi. Nah, di sini ada zonasi merah, kuning, dan hijau. Di mana area merah itu adalah area layanan penyakit COVID. Kemudian area kuning adalah area layanan pasien umum, dan yang hijau itu adalah penunjang dan manajemen. Mungkin saya ulangi sekali lagi bahwa di triase primer itu dilakukan screening tahap awal pasien non rujukan untuk menentukan alur pasien tersebut selanjutnya. Nah, pada triase primer dilakukan kegiatan pengecekan suhu tubuh, bisa jadi dengan wawancara atau pengisian form, kondisi pasien, dan juga rapid test. Nah, kemudian selanjutnya apabila di triase primer pasien ini lolos, kemudian dapat melanjutkan untuk mendapatkan layanan medis di unit atau ruang rawat jalan dan atau unit gawat darurat atau ruang-ruang layanan medik lainnya ya yang dibutuhkan, yang merupakan zona kuning. Untuk pasien yang hasil screening tahap awal reaktif ya, reaktif atau kalau sekarang kan antigen ya, positif, maka langkah selanjutnya diarahkan ke triase sekunder. Atau bisa jadi langsung dirawat ya, dirawat atau mungkin dirujuk ke rumah sakit darurat. Kemudian untuk triase sekunder dilakukan jadi untuk pasien yang datang dengan rujukan COVID dapat langsung menuju ke triase sekunder melalui akses khusus pasien COVID. Untuk beberapa ruangan dapat digunakan bersama, seperti laboratorium. Kita lihat bahwa di dalam zona kuning itu ada laboratorium ya, laboratorium, dan ada yang berwarna merah di sini, laboratorium BSL 2. Jadi ruang radiologi dan ruang operasi serta ruang penunjang non-medik seperti ruang jenazah dan laundry.
Untuk ruang-ruang yang digunakan bersama diatur sesuai dengan persyaratan tertentu. Kemudian apabila dimungkinkan pada zona merah area layanan COVID dapat disediakan ruang transit jenazah. Ya, jadi harapannya ya tidak bergabung dengan ruang jenazah yang secara umum di rumah sakit ya. Jadi ada ruang transitnya. Dan bagaimana melakukan pelayanan itu kembali lagi kepada SOP kebijakan rumah sakit tersebut. Kemudian untuk ruang PIE juga disediakan ruang pemeriksaan mobile X-ray itu pada blok tindakan. Kemudian terdapat blok bangunan yang ditata sesuai warna zona, maka dilakukan penyesuaian layout atau redesign. Baik membangun baru atau memanfaatkan bangunan existing, refungsi dengan merenovasi atau merehabilitasi bangunan tersebut sehingga memenuhi persyaratan bangunan sesuai dengan fungsinya. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa hal yang perlu kita concern, kita perhatikan berkaitan dengan kondisi pandemi ini, yaitu pertama persyaratan teknis bangunan ruang pelayanan infeksi dalam hal ini di rumah sakit ya, itu merupakan sudah mengantisipasi kemungkinan dari 3 transmisi ini, yaitu baik melalui kontak, percikan, maupun airborne. Ya, bahwa sesuai dengan informasi ya ke Bapak Ibu, penularan untuk COVID-19 ini adalah melalui droplet ya, droplet. Nah, tapi tetap bagaimanapun juga kita siapkan untuk 3 transmisi ini. Kemudian yang kedua yaitu bangunan berada pada zona infeksius dan area strictly limited access, terpisah dengan penyakit lainnya. Dan dipisah itu mulai dari akses masuk. Ini untuk idealnya ya. Nah, kemudian yang ketiga, desain harus meminimalisir resiko penyebaran infeksi. Harus memperhatikan alur pergerakan petugas, pasien, barang, dan kotor. Nah, untuk prinsip-prinsip ini yaitu 3 zona dan 2 bagian, di mana zona yang terkontaminasi, zona yang berpotensi, dan zona bersih. Ini harus benar-benar ditandai dengan jelas. Nah, kemudian jarak antar bangunan harus cukup untuk kepentingan penghawaan, pencahayaan, dan dilusi udara. Nah, ini terutama untuk masa-masa bangunan yang padat ya, yang jarak antar bangunannya itu sangat kurang. Kemudian untuk mencegah berkembang biak dan tumbuh suburnya mikroorganisme penyebab penyakit di ruang isolasi, maka diperlukan sistem tata udara yang khusus. Ya. Untuk menghindari penularan penyakit dan tentunya untuk memperoleh tingkat kenyamanan termal. Nah, kemudian yang keenam adalah bangunan harus memenuhi persyaratan lainnya terkait keandalan bangunan. Nah, ini beberapa ilustrasi ya untuk penyediaan pengembangan kapasitas layanan penanganan COVID. Yang tadi mungkin saya sudah sampaikan di dalam slide yang utama, yaitu hospital triase, ya area screening, kemudian kita menyiapkan ruang isolasi tentunya di rumah sakit, kemudian laboratorium untuk PCR ya. Nah, kemudian ada transformasi ruang operasi tekanan negatif, kemudian pengembangan sistem utilitas. Nah, ini nanti yang kaitannya ke Bapak Ibu ini banyak sekali ya, kaitannya ke sistem tata udara. Untuk facilities design concern di era pandemik, yang pertama adalah tadi mungkin saya sudah sampaikan di slide Permenkes 24, pertama adalah zoning, kemudian masa bangunan dan bentuk bangunan. Nah, kemudian juga pengaturan jarak ya. Tentunya hal ini juga mengikuti dari ketentuan daerah, baik ketentuan mengenai KDB, KLB, KDH, GSB, GSD, dan sebagainya. Kemudian untuk concern yang slide ketiga ini
Ini ilustrasi ya, untuk ilustrasi bagaimana contoh bagaimana cara kita menata kembali. Misalkan ini di ruang rawat jalan. Nah, di ruang rawat jalan itu kan umumnya kalau di rumah sakit ada ruangan besar, di sekelilingnya itu ada klinik-klinik ya. Nah, di tengahnya itu ada ruang tunggu. Benar kan ya Bapak Ibu seperti itu? Nah, ini untuk di era pandemik ini kita benar-benar harus perhatikan nih. Jangan sampai ada udara yang stuck di ruang tunggu ini. Nah, bahwa kita ketahui bersama, di ruang tunggu itu kita waktu kita banyak habis pada saat konsultasi ke dokter ada di ruang tunggu itu. Ya kan, itu bisa berjam-jam di situ. Tapi bukannya berarti di ruang poliklinik itu diabaikan. Itu belum tentu seperti itu. Karena tetap tenaga kesehatan itu untuk harus diprioritaskan untuk keselamatannya. Untuk tata ruang disarankan memang kita sudah punya prototipe ya, punya prototipe rumah sakit, baik dari sisi layout ya, layout, material bangunan, komponen bangunan, sistem-sistem utilitas, listrik, gas medik, bahkan sampai tata udara udah kita susun. Nah, itu memang tapi kita belum keluarkan. Nah, itu ditunggu saja, nanti sebentar lagi harapannya sih tahun ini bisa keluar. Adapun prototipe ini adalah penjelasan lebih lanjut atau bahkan bisa jadi revisian dari Permenkes 24 tahun 2016. Kita memang sedang proses revisi juga dikaitkan, terutama yang kaitkan dengan tata udara, itu ada beberapa parameter-parameter yang akan kita update ya, kita update dan upgrade. Yang pertama, konsep-konsep di prototipe tersebut itu untuk tata ruang disarankan model cluster. Jadi dipisahkan berdasarkan jenis penyakitnya, terutama dari sisi hal menular tidak menular, dari sisi spesialis jenis penyakit. Nah, ini pengaturannya itu mulai dari ruang tunggu sampai ke kliniknya. Nah, kemudian sedapat mungkin mengoptimalkan ventilasi alami. Karena tentunya pertimbangan ini arahnya itu adalah ke cost ya. Jadi walaupun kita menggunakan ventilasi alami, kita harus memastikan bahwa tidak ada udara terkontaminasi yang stuck di setiap sudut ruangan. Kuncinya itu sebenarnya di situ, jangan ada udara stuck. Nah, kemudian ini di Permenkes 24 ya, ada parameter-parameter. Jadi untuk ruang klinik ya, ruang periksa, klinik, konsultasi itu 6 kali ACH. Nah, kemudian untuk yang airborne itu minimal 12 kali ACH, 12 ACH. Kemudian untuk desain tata letak meja itu juga mempengaruhi terhadap distribusi udara ya, distribusi udara. Jangan sampai terjadi aliran dari pasien ke petugas. Nah, ini tentunya akan membahayakan si petugas tersebut atau tenaga kesehatan ya. Nah, kemudian bahan bangunan juga tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi pastinya. Nah, kemudian juga dan Bapak Ibu sekalian, jadi bahan bangunan dan cara pemasangan ini juga mempengaruhi ya sistem tata udara. Jadi bagaimana kita mengatur celah-celah ini ya, apabila ada ruangan-ruangan pertekanan yang mau kita atur, ini celah-celah, kemudian kualitas dari material itu juga mempengaruhi dari desain parameter yang akan kita capai. Nah, kemudian model jendela. Nah, model jendela dapat mengoptimalkan ventilasi alami. Dan tentunya toilet juga harus mempunyai ventilasi yang baik. Nah, ini juga contoh yang kedua mengenai tata ruang. Nah, penataan yang semula di gambar yang sebelah kiri, rata-rata kondisi seluruh Indonesia untuk rumah sakit yang model lama seperti ini. Nggak model lama aja sih, mungkin model baru juga seperti ini ya. Nah, ini bagaimana kita menata kembali untuk layanannya. Jadi, yang sebelah kanan. Ini contoh aja, ilustrasi. Nah, tentunya kaitannya dengan sistem tata udara. Bagaimana menata dari semula menjadi seperti ini untuk sistem tata udaranya. Jadi kita tetap juga harus memperhatikan tadi nih, koridor petugas yang gambar menjadi ini tetap harus diperhatikan. Tidak ada udara stuck juga. Tuh. Nah, ini
contoh yang mendetail lagi ya mengenai outpatient tadi, pengaturan tata letak furnitur. Nah, ini mungkin tadi saya sudah sampaikan, jangan sampai ada udara balik. Tentunya memang desain ME, mechanical electrical, khususnya tata udara ini juga sangat dipengaruhi oleh desain arsitektur ya pastinya. Baik dari layout, bahan, material, kemudian tadi desain komponen bangunan. Nah, kemudian untuk syarat apabila untuk ruang operasi, nah, selanjutnya adalah ruang operasi, bahwa ini sebenarnya yang dibutuhkan ya untuk setiap rumah sakit saat ini. Oke, di awal kita euforia, kita butuh ruang isolasi untuk perawatan, kita butuh ruang isolasi untuk perawatan. Namun berkembang dengan berjalannya waktu ya, pandemi ini masih berlangsung. Ternyata untuk pasien-pasien yang COVID itu diperlukan tindakan untuk operasi. Oleh karena itu, di dunia kesehatan, di rumah sakitan, ini berpikir bagaimana caranya pasien COVID itu dioperasi, di ruangan apa. Nah, sementara dengan kondisi bangunan rumah sakit sendiri, kita ketahui bahwa ruangan operasi itu semuanya satu komplek ya, satu komplek. Nah, ini untuk melayani pasien non-COVID. Nah, bagaimana kita mensulapnya supaya kita bisa memanfaatkan ruang operasi yang ada supaya bisa dilaksanakan tindakan untuk pasien COVID. Secara ideal memang untuk ruang operasi ini harus terpisah, harusnya terpisah ya dengan ruang operasi yang pasien non-COVID. Namun dengan semua keterbatasan, ini sebagai salah satu alternatif ya. Bapak Ibu mungkin tidak harus seperti ini gitu. Bisa jadi ada model-model alternatif lain. Tentunya menyesuaikan desain existing dan kajian kebutuhan dari rumah sakit tersebut. Nah, syarat apabila, nah ini syarat idealnya tadi kan dipisah. Nah, syarat apabila layanan tindakan operasi pasien COVID bergabung dalam kompleks ruang operasi sentral, yang pertama adalah kita pilih dulu. Nah, kita pertama harus tahu dulu ya, kita harus lihat dulu kondisi existing seperti apa, kita punya gambar-gambar, kita punya dokumentasi as-built drawing-nya ya, as-built drawing-nya si ruang operasi existing. Kemudian kita lihat dulu, kita pilih yang paling memungkinkan, bisa kita sulap, gitu. Bisa kita bukan sulap ya, kita bisa re-engineering kembali satu ruang operasi saja untuk pasien COVID, atau satu atau dua, terserahlah, itu sesuai dengan kebutuhan rumah sakit. Nah, kemudian yang kedua, kita tata kembali ruang yang sudah dipilih tadi. Biasanya kita pilih yang paling available ya untuk merombak atau untuk menambah fungsi-fungsi selain fungsi-fungsi untuk fungsi-fungsi penunjang ya seperti ruang ganti dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita ambil di sisi-sisi yang paling, nggak mungkin di tengah ya, pasti di salah satu sisi, di pinggir-pinggir, di pojok atau di mana. Nah, yang harus diperhatikan dalam redesign pertama, satu, akses masuk keluar pasien PIE sebaiknya dipisah dengan pasien umum. Nah, ini akses pisah. Nah, kemudian akses masuk petugas dapat melalui koridor steril existing. Nah, kalau petugas masuk melalui koridor existing nggak ada masalah, kan belum terkontaminasi ya. Nah, saat keluarnya itu harus berbeda, gitu. Tidak boleh menyatu dengan yang existing, karena kan kondisinya sudah terkontaminasi kan APD-nya. Nah, kemudian yang ketiga, tadi saya sudah sampaikan. Nah, yang keempat, bahwa akses masuk barang bersih dapat diperlakukan sama seperti akses petugas masuk, karena barangnya ini bersih kan, belum terkontaminasi, masuk. Dan masuk pun kita harus perhatikan. Jadi benar-benar kita melok secara sistem tata udaranya ya, kita lock antara yang existing dengan non-COVID dengan yang COVID. Bagaimana cara masuknya? Masuknya pun juga misalkan dengan passbox ya. Passbox pun juga bukan passbox yang dinding tinggal dilubangin, dikasih tutup pakai kayu atau apa, itu bukan seperti itu. Jadi dengan benar-benar yang pressurize ya passbox-nya gitu.
Nah, kemudian untuk akses barang kotor sebaiknya melalui passbox menuju koridor kotor atau spoolhawk. Nah, pintu-pintu ruang antara atau airlock menggunakan interlock system pastinya. Kemudian menyesuaikan sistem tata udara. Nah, yang poin F kan Bapak Ibu paham ya, maksudnya menggunakan interlock system. Jadi pada saat satu pintu terbuka, yang pintu lain jangan terbuka. Gitu. Dan kemudian yang ketiga adalah penyesuaian sistem tata udara. Nah, ini di slide selanjutnya ada gambaran, biar Bapak Ibu mungkin kalau bahasa kata-kata agak bingung. Nah, ini gambaran aja. Ya. Ini contoh aja. Walaupun secara base praktisnya itu adalah dipisah ya, nggak satu gabung dengan komplek ini. Nah, ini contoh satu komplek ruang operasi ya. Ada tulisan semula. Nah, kita pilih yang di sisi kanan. Di sisi kanan yang dimerahin, Bapak Ibu bisa lihat kan. Nah, kemudian kita re-engineer. Nah, re-engineer menjadi seperti yang kanan. Ya, di mana bahwa untuk ruangan operasi COVID-19, nah ini bertekanan negatif. Nah, kemudian sebelum memasuki ruang operasi kita buat lagi airlock. Nah, airlocknya itu tekanan positif, ya kan? Jadi untuk mencegah udara terkontaminasi dari ruang operasi masuk ke melalui ruang antara ke koridor bersih. Nah, kemudian kita buka jalur. Memang kita buka jalur di sisi kanan, dinding kanan itu ya, dinding kanan kompleks untuk akses pre dan post operating. Nah, kemudian untuk jalur petugas keluar itu di sisi kanan. Di sisi kanan, kemudian bahwa untuk prosedur ya, prosedur melepas APD itu sudah di setiap rumah sakit itu sudah ada, bahwa dilepas dulu APD kemudian ganti ya, ganti itu pun juga dengan prosedur shower ya, shower membersihkan seluruh badan dari kontaminan baru bisa keluar. Jadi seperti itu. Nah, dikaitkan dengan tekanannya ya, gitu. Tekanan udara operasi existing gitu kita ketahui positif ya. Nah, kita change ya menjadi negatif. Nah, ruang antara kita bisa lihat di sini memang kami tidak menyebut ya para nilai-nilainya. Ini positif berapa, ini negatif berapa kita nggak sebut. Nah, ini hanya ada positif 2, positif 1. Nah, ini menandakan bahwa positif 2 itu lebih besar tekanannya daripada positif 1. Seperti itu. Atau ada yang negatif 2, positif negatif 1. Nah, sama juga seperti itu. Mengenai nilai ya, mengenai nilai ini kita kembalikan lagi kepada si perencana. Desainernya ya, desainer untuk switching ini penggantian. Yang pasti positif negatifnya ini tercapai. Nah, ini tetap menyesuaikan dari kondisi existing desain itu. Nah, oke, tadi ruang operasi, nah sekarang ruang isolasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah pernah sudah pernah membaca ya buku isolasi tekanan negatif katanya gitu ya, untuk ruang isolasi PIE yang dikeluarkan pedoman SK Dirjen yang dikeluarkan oleh Direktur Pasienkes Dirjen Yankes Kementerian Kesehatan. Nah, ini mungkin saya tidak usah bahas lagi ya, gimana Ibu Moderator, karena mungkin sudah dibaca ya ini ya. Nah, ini memang arahnya untuk melayani pasien dengan kasus berat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini lanjutan dari penjelasan yang tadi. Nah, ini contoh kompleknya ya, untuk komplek ruang isolasi PIE COVID-19. Nah, ini di sini ada beberapa warna yang Bapak Ibu lihat, merah, biru, hijau. Nah, di sini ada fungsi-fungsi merah itu yang area layanan, kemudian yang biru itu area penunjang, kemudian yang hijau-hijau ini area ME-nya ya. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip desain prasarana atau utilitas, di sini ada persoalan air bersihnya seperti apa, kemudian untuk pengelolaan limbahnya seperti apa.
Nah, kemudian untuk sistem kelistrikan, nah kemudian untuk sistem gas medik dan vakum medik seperti apa, ini Bapak Ibu nanti bisa baca. Nah, ini mungkin yang kaitannya ke dalam seminar ini adalah ini, sistem tata udara khusus di ruang isolasi. Yaitu terdiri dari 6 parameter yang perlu dikontrol, baik dari temperatur, kelembaban, tekanan udara, terus jumlah udara ventilasi, filtrasi, dan distribusi udara. Ini saya yakin Bapak Ibu ini dalam konteks webinar ini udah paham banget 6 parameter ini. Dan tentunya ini harus didesain by emang tidak semuanya bisa gitu ya. Jadi memang harus spesialis yang mengerjakannya. Baik Bapak Ibu, ini mungkin slide terakhir kita. Salah, saya ya, bukan slide terakhir saya bahwa kesimpulannya bahwa dalam melakukan redesign atau refungsi ruang-ruang layanan kesehatan di era adaptasi kebiasaan baru ini harus mempertimbangkan keselamatan bagi pasien dan petugas rumah sakit. Dalam hal ini, dampak yang mungkin ditimbulkan akibat pemilihan desain. Nah, kemudian yang kedua, bahwa lingkup redesign ruang-ruang pelayanan kesehatan meliputi 3 poin penting, yaitu penataan alur, baik pasien, petugas, barang bersih, dan kotor. Nah, yang kedua, bahwa redesign tata ruang dan konversi ya, redesign tata ruang dan konversi atau penyesuaian sistem tata udara, sistem ventilasi harus aman dari kemungkinan penularan penyakit dan harus dapat dipastikan bahwa di setiap ruangan tidak terjadi udara terkontaminasi yang terperangkap. Nah, kemudian yang ketiga, elemen-elemen ruang lainnya yang mempengaruhi tercapainya parameter standar. Tadi di salah satu di antaranya, tadi mungkin saya sudah sampaikan bahwa desain arsitektur pun juga mempengaruhi dari nilai parameter yang Bapak Ibu desain. Jadi ini saya sudah mendapatkan beberapa informasi ya, yang ya ada yang cerita gitulah. Bu, ini saya sudah desain supaya dapat 5 Pascal gitu kan. Saya sudah dapat desain 5 Pascal. Ternyata pas di lapangan, bukan 5, 10 ya, 10 Pascal. Saya lupa 5 apa 10 ya, sekitar segitulah. Ternyata setelah dipasang sistem tata udara saya, dicek di Tescom ya, dicek kembali, ternyata cuma 2,5 atau cuma nggak nyampe 2,5 gitu kan. Padahal saya desainnya udah 10 loh gitu. Ternyata dicek kembali, ya ternyata ini arsitekturnya itu dinding-dindingnya pakai gypsum gitu kan. Nah, gypsum dan kemudian celah-celahnya ini kurang lebih dari 3 mili ya, celah-celah pintu di bawah itu lebih dari 3 mili, akhirnya banyak kebocoran udara dan juga beberapa hal lainnya yang terpengaruh gitu ya. Dan juga plafon juga mempengaruhi. Umumnya kan kalau plafon itu kita menggunakan gypsum atau Eternit. Nah, ini juga mempengaruhi dari tekanan udara yang kita desain gitu ya, mengurangi tentunya. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu acuan standar mengenai desain ruang-ruang layanan kesehatan adalah Permenkes nomor 74 tahun 2015 tentang persyaratan teknis bangunan dan pedoman teknis lainnya. Nah, ini pun saat ini kami sedang dalam proses revisi. Nah, sebelum revisiannya keluar, kita tetap mengacu kepada Permenkes ini. Jadi hal lainnya ya Bapak Ibu, bahwa mungkin Bapak Ibu ketahui ini variasinya ya banyak sekali. Jadi untuk ruang layanan rawat inap COVID ini ada yang ventilasi alami ya kan, ada yang ventilasi mekanik, ini sangat bervariasi kembali. Nah, boleh nggak sih sebenarnya pakai ventilasi alami? Nah, itu mungkin pertanyaan Bapak Ibu ya. Silahkan aja. Jadi tidak semuanya harus bertekanan negatif atau 6 parameter ini semuanya filtrasi dan sebagainya dipenuhi. Tapi memang untuk pemenuhannya itu ada syarat-syarat khusus. Jadi misalkan oke, kita pakai ventilasi alami.
sepanjang pertama tidak ada udara stuck, kemudian jarak, ya kan, jarak antar bangunan. Nah, kalau di buku-buku yang dikeluarkan dari Wuhan ya, nah itu standarnya itu jaraknya besar sekali oleh yang alami ya, 20 meter gitu ya jarak antara blok bangunan. Tapi tentunya kita melihat kembali apakah dimungkinkan di rumah sakit yang Bapak Ibu desain itu untuk diperlakukan seperti itu, jarak antar bangunan. Dan seandainya kita menggunakan ventilasi mekanik pun, kita harus benar-benar perhatikan gimana keluaran exhaust kita ya. Keluaran exhaust kita, udaranya difiltrasi, itu juga ada jarak-jarak tertentu dengan bangunan existing, apalagi dengan bangunan yang non PIE, ya, non COVID. Nah, itu ada jarak tertentu yang harus dipenuhi. Jadi bagaimanapun juga intinya adalah apa yang Bapak Ibu desain di rumah sakit desain tata udaranya ya, itu tentunya sangat dipengaruhi oleh kondisi existing dari rumah sakit tersebut. Dan menjadi ya kondisi existing itu menjadi keputusan dalam desain. Seperti itu. Sementara untuk parameter-parameter itu kita mengacu kepada Permenkes nomor 24 ini. Itu mungkin dari saya sekian, Ibu Moderator. Kalau misalkan ada pertanyaan, ya silakan. Mudah-mudahan saya bisa jawab dan Bapak Ibu puas terhadap jawaban saya. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang mungkin kurang berkenan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dona, mohon untuk stay di Zoom sebentar ya Bu. Kita ada sesi tanya jawab. Ya, siap. Oke, terima kasih Bu Dona. Dari lokasi sosialisasi hari ini, Bapak Ibu tamu undangan ada yang ingin ditanyakan? Kita mulai sesi pertanyaan dari Bapak tamu undangan yang hadir di lokasi acara ya. Bapak Ibu para tamu undangan ada yang ingin ditanyakan? Selagi ada narasumber yang berkompeten di bidangnya. Atau dari Bapak Ibu tamu undangan online dari Zoom ada yang ingin ditanyakan? Selamat siang, boleh bertanya? Izin bertanya. Selamat siang Bapak. Siang Pak. Yang Bapak boleh perkenalan nama dan instansi? Terima kasih Bu, nama saya Anggia dari RSUD Dr. Karya di Semarang. Mau bertanya, izin bertanya buat Bu Dona ya. Baik Pak Anggia, silakan. Ya, mengenai tahu saya kan dari dulu kan bahwa ruangan itu kan harus bertekanan positif ya untuk ruang operasi gitu. Maka dulu juga pada saat kita mau membangun itu kita berpikir bagaimana caranya membuat ruang tekanan ini untuk isolasi untuk pasien-pasien COVID. Ternyata kita mendapat beberapa arahan dan salah satu arahan itu adalah bahwa di sana tetap bertekanan positif, hanya saja dibuat laminar flow. Jadi bukan berarti bertekanan negatif juga, tapi bertekanan positif seperti yang adanya, kemudian ditambah dengan antena. Maaf, audionya tidak terdengar jelas. Boleh disampaikan lebih pelan-pelan lagi Pak Anggia? Baik, terima kasih. Jadi tadi ini karena ini. Jadi begini Bu Dena, pada saat kita memang kondisi seperti ini waktu awal kita membangun ruang operasi untuk yang COVID begitu ya. Kemudian kita mencari beberapa literatur bahwa memang
dari literatur itu kan normalnya ruang operasi itu harus bertekanan positif ya. Jadi bukan tekanan negatif, karena ruang tekanan negatif itu kan tidak boleh untuk operasi, karena risiko dengan pasien tentunya seperti itu. Kalau nanti ada yang masuk ke dalam ruangan, itu tentu berisiko. Kemudian kita berpikir lagi, tapi kan itu berisiko juga untuk temannya. Namun akhirnya kita dapat, ini sekarang sini aja, bahwa di sana tetap bertekanan positif, hanya dipasang atau dibuat sistem HVAC-nya dengan laminar flow. Jadi bukan berarti bertekanan negatif, itu yang kami tangkap. Nah, jadi dari penjelasan Ibu kan, bahwa di ruang operasinya dijadikan ruang tekanan negatif. Apakah tekanan negatif ini tidak akan berisiko kepada pasiennya? Karena ada kemungkinan yang dari luar masuk ke dalam kalau dia tekanan negatif. Nah, kalau secara airlock-nya tadi, saya pikir sudah betul ya. Jadi memang kita buat airlock untuk mencegah udara masuk ke dalam. Itu Bu Dona, mungkin mohon penjelasan agar kami tidak salah. Terima kasih. Ya, Ya, baik baik Pak. Angget, saya harus jawab bagaimana Ibu? Ibu Dona, apakah mau langsung menjawab atau mau saya perjelas lagi pertanyaan dari Pak Anggiat, Bu Dona? Saya langsung jawab aja ya. Saya udah paham maksudnya. Silakan. Ya, baik. Makasih Pak Anggiat pertanyaannya. Ini luar biasa bagus sekali pertanyaannya. Jadi memang untuk meminimalisasi resiko penyebaran COVID-19 itu untuk ruang operasi disarankan tekanan negatif. Nah, kita memang harus bedakan karena parameter tata udara itu kan ada 6 ya, nggak cuma tekanan. Jadi tekanan negatif itu bukan berarti ruangan itu tidak steril. Jadi caranya seperti apa mungkin Bapak Ibu yang di penyedia ya mungkin bisa memahami dengan ruangan operasi existing itu kan positif ya. Kita menambahkan exhaust, baik itu misalkan di dinding ataupun di ceiling, atau kita menambah exhaust dengan sehingga udara yang keluar itu lebih banyak. Nah, mengenai perdebatan positif atau negatif ini memang sangat marak ya, positif negatif itu sangat marak gitu. Nah, sesuai beberapa referensi emang beberapa negara ada yang ASRE ya, kalau ASRE standar itu prinsipnya dia negatif. Nah, dan yang perlu ditekankan kembali, negatif bukan berarti tidak steril, tetap steril. Untuk udara keluar semuanya melalui intake, kemudian dikeluarkan melalui HEPA filter. Nah, kemudian untuk udara yang dibuang itu juga difilter dengan HEPA filter. Nah, memang untuk pertimbangan ruangan tekanan negatif, instalasi yang dikhawatirkan ya dengan tekanan positif itu mengenai ducting-nya. Nah, karena apabila kita tekanan ruangannya positif, berarti kan ducting-nya tekanannya positif ya. Nah, bagaimana kita men-setting supaya tekanan udaranya itu negatif? Karena kalau positif kan itu kita khawatir ya ada celah-celah lubang-lubang di ducting ya. Tentunya hal ini yang memiliki peranan penting adalah proses pemasangannya ya waktu itu ya, proses pemasangan ducting-nya. Nah, dengan ducting kita bertekanan positif, itu udara terkontaminasi yang kita fresh air yang masuk ke dalam itu, yang kita mungkin ada yang diresirkulasi, ya kan? Nah, ini akan menyebar keluar. Karena cenderungnya kan kalau udara positif itu, udaranya itu akan kita ada lubang sedikit, langsung menghembus keluar, gitu kan. Nah, seperti itu. Paham nggak maksudnya Pak Anggiat? Jadi kenapa harus negatif? Kenapa harus negatif? Kalau negatif itu kan udaranya akan masuk ke dalam ruangan. Begitu pula dengan ducting-nya. Jadi esensinya di sini yang kita perhatikan tuh bukan hanya ruangan, tapi juga sistemnya, gitu. Sistem instalasinya. Nah, mengenai beberapa ini COVID kan kondisi darurat ya, kondisi tertentu di mana kita harus cepat tanggap bagaimana mempersiapkan segala kebutuhan layanan. Memang ada yang beraliran memegang pada konsep
positif tersebut ya, itu nggak ada masalah, silakan aja. Jadi dalam hal ini kondisi darurat ya kita pegang ya, kondisi tertentu di mana kita memanfaatkan fasilitas yang existing, dengan cepat ya, dengan cepat. Sementara kan kalau sistem-sistem perubahan sistem itu pastinya membutuhkan waktu ya. Nah ini silakan aja, cuman yang saya pesankan adalah tadi ya, kita harus benar-benar memahami banget desain existing ya, desain existing. Seandainya memang gitu, saya khawatirnya beberapa rumah sakit itu ruang operasi yang positifnya itu tidak individual sistem AHU-nya ya, sistem AC-nya. Nah, saya khawatir apabila ada satu AHU itu melayani beberapa ruang operasi, nah itu yang kacaunya. Jadi untuk kondisi darurat itu masih dimungkinkan, silahkan aja tetap menggunakan positif, tidak ada paksaan juga dari kami. Prinsipnya secara disarankan idealnya itu adalah memang tekanan negatif. Tetap dengan semua HEPA filter, sistem distribusinya sama, unidireksional. Jadi konsepnya juga sekarang bukan laminer ya untuk ruang operasi ya, yang makin update ya. Disarankan itu unidireksional, di mana kalau laminer itu kan kalau laminer itu tirai udara. Nah, sementara yang kita harus lindungi itu adalah secara keseluruhan di atas meja operasi. Namanya, oleh karena itu untuk area yang dilindungi oleh udara steril itu adalah unidireksional. Jadi semua titik di dalam di atas meja operasi itu disuplai oleh udara steril seperti itu. Itu mohon maaf. Jadi silakan silakan Pak Anggiat, dan kami juga ada beberapa justifikasi mengenai kenapa disarankan ya, kami nggak haruskan, disarankan negatif seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Dona. Mungkin yang dikhawatirkan oleh Pak Anggiat ini adalah bila mana pasien yang dioperasi terinfeksi virus corona, sedangkan corona termasuk ke dalam penyakit infeksi emerging. Nah, kalau yang infeksi emerging kan ruangannya harus negatif tuh, Bu. Jadi mungkin ada kekhawatiran dari Pak Anggiat bahwasannya yang dioperasi itu adalah yang terinfeksi virus corona tadi. Makanya Iya, emang yang untuk yang kita bicarakan ini adalah untuk pasien yang terinfeksi. Oh, iya. Pasien terinfeksi yang membutuhkan tindakan operasi gitu. Bukan takutnya khawatir terinfeksi, memang sudah terinfeksi gitu. Iya benar. Jadi ada tambahan lagi dari Bapak Wendy selaku penyedia. Sebentar ya. Ya, ini sebenarnya Bu moderator dari chat ada banyak pertanyaannya. Ini di mana Bu? Disisir aja dari situ atau bagaimana? Nanti kita bahas satu-satu pertanyaannya. Sekarang lagi ada penjelasan dari Bapak, mau jawab atau? Dulu aja, nanti kan ada banyak pertanyaan. Biar kita bacain pertanyaan yang di chat aja ya kalau gitu. Operator boleh bantu tampilin pertanyaannya? Yang tadi Pak Anggiat sudah ya Bu, moderator? Oke Bu. Nah, Pak Anggiat, mohon maaf nanti kalau misalkan ada semacam dibutuhkan semacam, saya udah buat sih justifikasi itu, nanti saya kirimkan ke Bapak, Bapak bisa WA saya ya. Nah kemudian untuk yang Pak Mulyadi Putra ya, tekanan negatif sebagai udara yang ditarik atau diliten dan difilter di unit. Maksudnya saya nggak paham pertanyaannya apa nih? Sepertinya Pak Mulyadi Putra mengkonfirmasi dari yang pertanyaan Pak Anggiat, Bu. Oh gitu. Yang mana di yang operasi berarti ya? Iya, betul yang tadi. Iya. Nah itu.
ini tentunya kembali lagi kepada desain ya, kepada desain existing. Apabila tadi mungkin saya udah bahas ya, apabila memang dia individual untuk operasi itu satu sistem AC, ini bisa di return gitu. Tapi kalau misalkan dia bergabung dengan yang lain, itu udaranya harus dibuang semuanya. Dan jadi tentunya all fresh air. Nah kemudian udara dibuang semuanya 100% dan udaranya itu difilter dulu ya, pastinya dengan HEPA filter. Nah ini tentunya kembali lagi kepada tadi hitung-hitungan cost ya, cost design existing dan cost. Ini akan Bapak Ibu pastinya tahu lah yang terbaik. Yang pasti prinsip-prinsip dari Kementerian Kesehatan pertama adalah safety gitu ya, safety. Jadi udara tidak boleh mengkontaminasi luar dan nakes. Nah, kemudian yang selanjutnya ruang bedah bertekanan positif, imunokompromis, tekanan positif dimaksudkan khusus untuk isolasi pasien bedah penderita sistem kekebalan karena sangat rentan infeksi ya. Agar udara di sekitar ruang tidak masuk mencemari kebisingan ruang OK. Juga lanjutan yang tadi kayaknya Bu. Oh iya. Ya tekanan terkait dengan pertanyaan Pak Anggi ya, bahwa tekanannya kenapa negatif di Nah ya, di penjelasan ya, ini bukan pertanyaan ya. Ya penjelasan. Ya. Jadi dikondisikan minimal 25 ACH ya. Tentunya ini tergantung dari jenis ruang operasinya. Kalau untuk tindakan mayor ya, minimal itu tetap ACH ini sama semua. Karena AC. Mohon maaf. Jadi kalau ACH ini kan mengatur ventilasi ya. Jumlah ventilasi baik dia positif maupun negatif ya, OK-nya tetap dia 25 ACH itu untuk ruangan yang tindakan kan kita kalau di Kementerian Kesehatan kan di klaster di 3 jenis ya. 3 jenis ruang operasi, ada ruang operasi minor, ruang operasi general operating theater, sama satu lagi ruang operasi khusus. Nah, untuk yang minor itu 15 sampai 20 ACH. Nah, untuk yang general operating theater itu 20 sampai dengan 25 ACH. Nah, kalau untuk yang major atau khusus itu 25 sampai dengan 30 ACH. Jadi tergantung dari klaster tersebut. Jadi klaster itu ditentukan berdasarkan apa? Berdasarkan jenis tindakan. Nah, kemudian untuk isolasi minimal 12 ACH ya, oke. Nah, ini saya lewat ya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ya, tentunya yang Pak Mulyadi juga ya, tentunya ini tergantung dari desain. Luar biasa nih Pak Mulyadi. Gerak tangannya cepat mengetik. Oh, ini Pak Mulyadi semua ya. Ya, jadi prinsipnya mungkin saya sudah jelaskan. Apabila ya menggunakan sistem HVAC ya, atau VAC, seperti tadi mungkin bisa menjawab Pak Mulyadi juga, bahwa dipastikan bahwa setiap ruangan itu, setiap ruangan, terutama untuk ruang-ruang layanan kesehatan, dipastikan tidak terjadinya ventilasi ya, jadi ada pertukaran udara bersih masuk, udara kotor dikeluarkan. Jadi seperti itu. Dan dipastikan pada setiap sudut ruangan, setiap sisi, setiap titik di dalam ruangan tersebut tidak ada udara stuck. Nah, ini memang desain-desain arsitektur umumnya ya, biasanya itu untuk bukaan-bukaan ya, posisi bukaan itu hanya pada satu sisi ya. Apalagi kayak misalkan rawat inap dengan model double loaded corridor ya. Double loaded corridor itu sulit dimungkinkan ada jendela atau pintu atau bukaan di dua sisi, sehingga untuk cross ventilation kita agak sulit. Nah, ini bagaimana caranya Bapak Ibu yang lebih paham ya dari sisi desain perencanaan sistem tata udara untuk membuat ruangan ini bisa mendapatkan mendapatkan oksigen ya, oksigen baik dari luar dengan baik itu mekanik campuran maupun untuk ventilasi alami.
Jadi memang dasarnya itu kalau Kementerian Kesehatan hanya menentukan nilai ya, nilai parameter. Nah, sementara untuk desain tentunya dipengaruhi Bapak Ibu yang menguasai ya, Bapak Ibu yang bisa mendesain supaya tercapai parameter tersebut. Itu Bu moderator. Saya kembalikan ke moderator. Halo, Bapak Ibu suara saya terdengar? Terdengar, Bu. Oh ya, soalnya ini tidak ada suara. Hening. Saya boleh bertanya, Bu? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Edi Saifullah dari PSRS, Rumah Sakit Umum Daerah Kesehatan Kerja Provinsi Jawa Barat. RSUD Kakak, Bu, disingkat. Saat ini kita baru melayani pasien rawat inap, pasien umum saja, Bu. Nah, insya Allah nanti kita juga akan melaksanakan pelayanan pasien COVID-19. Yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan ruang ranah kami berjejer, Bu, satu koridor itu kurang lebih ada 5 ruangan, masing-masing ruangan ada 2 bed. Saat ini menggunakan AC VRV. Bukaan jendelanya menghadap ke arah selatan. Ke arah selatan. Yang saya maksud adalah, pertanyaan saya adalah, ketika itu kita akan merubah menjadi pelayanan COVID, saat ini kan mesti ada direkayasa tata udara ruangannya, Bu. Nah, dan kebetulan di kami sedang berkembang ada sistem yang namanya alat HPU, Bu, HEPA ventilation unit, yang mengatur sebagai intake maupun sebagai exhaust fan dengan kapasitas yang bisa kita atur sesuai dengan CFM yang dibutuhkan. Pertanyaan saya adalah, bolehkah kita mengatur sistem tekanan negatif menggunakan alat tersebut, Bu? Karena memang itu tidak dingin, tidak ada udara dingin. Bolehkah kita menggunakan alat itu dengan parameter atau indikatornya kita kontrol dari tekanan negatif yang kita pasang di luar. Satu itu, Bu. Yang kedua, bolehkah kita menyalakan AC di ruang tersebut dengan menambahkan unit lampu UV tipe C di dalam indoornya AC tersebut, Bu. Hal ini untuk menghindari ketika AC itu menarik udara di kamar pasien, dan kita clean-kan dengan menggunakan UV. Nanti kita mau mencoba merekayasa indoornya menggunakan lampu UV. Itu pernah saya lihat di YouTube-nya, kalau nggak salah YouTube-nya orang luar negeri gitu. Itu sementara, Bu, pertanyaan saya, Bu. Terima kasih. Ya Pak Edi, tadi saya agak putus-putus Pak yang pertama Pak, maaf. Bisa diulangi secara singkat Pak? Oh ya. Ini kayaknya internet saya unstable nih kayaknya. Ya, di kita sedang berkembang HPU, Bu, HEPA ventilation unit, Bu. Itu bisa sebagai kayak apa itu, Pak? Bentuknya itu exhaust fan, Bu. Dalamnya ada free filter, ada UV,
nanti baru keluarnya pakai HEPA filter H13 atau H14. Itu bentuknya mobile gitu ya? Ya enggak, ada yang mobile, ada yang diinstal, Bu. Kurang lebih ukurannya sekitar 50 kali 50 kalau nggak salah. Apa 40 kali 40 gitu. 40 kali 40 kali 40 kali 40. Nah, kita tuh mau merekayasa ruangan dengan tekanan negatif menggunakan sisi mekanik dengan cara seperti itu, Bu, dengan pakai alat yang tadi, Bu. Satu dibuatkan sebagai sumber udara dari luar yang sudah kita anggap bersih karena melalui PREF filter, melalui UV, melalui HEPA filter. Nah, di satunya masih alat yang sama, tapi itu dibalik, Bu. Jadi nyedot keluar gitu, Bu. Tetap melalui PREF filter, UV dan HEPA filter. Boleh nggak kita menggunakan alat seperti itu, Bu, untuk mengatur tekanan negatif? Jadi terus terang Pak Edi, saya nggak paham nih alatnya Bapak seperti apa ya. Jadi memang Bapak kayaknya harus berkonsultasi ke ahlinya ya, ke ahlinya sistem tata udara gitu. Bapak bisa misalnya mengundang gitu kan ahlinya tata udara siapa gitu. Nah, ini untuk melihat kondisi seperti ini. Jadi masukan dari saya, Pak ya. Alat ini kan monitor. Ya. Alat ini kan untuk memfilter ya, Pak ya, memfilter udara. Fungsinya. Ya. Kan? Memfilter. Nah, bahwa kita ketahui bersama, mungkin saya sudah sampaikan tadi, parameter tata udara itu kan ada 6 ya. Ya kan? Nah, ada 2 hal yang berbeda gitu. Jadi, Bapak menyampaikan fungsi alat ini untuk memfilter, sementara Bapak berharapnya tekanan negatif. Nah, itu kan 2 hal yang berbeda. Ini suara balik dari mana ya? Suaranya kayak balik-balik gitu ya. Jadi untuk yang tadi HEPA filter itu kaitannya ke filtrasi ya, Pak ya. Filtrasi, tingkat filtrasi. Sementara untuk tekanan itu diperoleh dari perangkat yang berbeda pastinya. Nah, ini Bapak coba konsultasikan saja ya, Pak ya, ke desainernya ya. Oh iya. Karena ini 2 hal yang berbeda. Bapak pengennya alat ini, tapi outputnya Bapak inginkan yang beda lagi gitu. Itu, Pak. Ya, Bu, maksudnya gini, Bu. Alat ini kan sejenis kipas, Bu, nih, kipas biasa, kipas exhaust fan, kipas blower gitu jenisnya. Maksudnya tadi kan ada beberapa parameter yang terkait dengan tata udara. Di antaranya kan ada kelembaban, ada suhu, ada tekanan negatif. Dan ber-ACH sekitar 12 gitu untuk tekanan negatif. Nah, maksud saya tuh untuk mendapatkan tekanan negatif itu bolehkah dengan biasanya kan pakai AHU nih, Bu? Ya, kalau OK kita juga pakai AHU tapi positif dan tidak terbaik kemana. Oke, saya paham maksud Bapak. Kondisi existing bagaimana, Pak? Berarti Bapak ini langsung ngebolongin dinding gitu ya? Ya, dipasangin di atas. Pasang itu, nah itu langsung keluar. Nah, kemudian untuk membunuh kuman, Bapak menggunakan UVC gitu ya? Ya, di satu alat itu, Bu. Kalau boleh tahu jarak masa bangunan Bapak ini dengan bangunan yang lainnya berapa meter itu, Pak? Kebetulan kita terpisah, Bu, belum ada lapang terpisah gitu, Bu, sangat jauh ke penduduk. Jauh, bukan penduduk, ke fasilitas rumah sakit yang lainnya. Oh, deketan, Bu, kita satu atap, Bu. Sampingan. Atap? Ya, deketan. Nah itu, Pak. Dalam hal ini memang mungkin saya nggak bisa ngasih masukan yang optimal karena bagaimanapun juga kita harus, tadi saya udah bilang bahwa semuanya tentunya kembali kepada kondisi existing. Oke. Kalau misalkan existingnya itu tidak dimungkinkan, memang mau nggak mau kita menggunakan yang tadi saya bilang itu mekanik dengan parameter tersebut. Gitu.
Tapi kalau misalkan masih dimungkinkan jaraknya jauh, pakai ventilasi alami pun nggak ada masalah, Pak. Gitu. Ya. Ya, Ya. Nah, mengenai tadi UV, boleh nggak kita pakai UV? Nah, ini UV kan ada macam-macam ya, Pak ya. Ya. Nah, itu ada yang mempengaruhi yang berpengaruh kepada kesehatan manusia gitu, memberikan dampak negatif kepada kesehatan manusia juga ya. Nah, ini tentunya juga kita kembali lagi ke existing lagi, Pak. Desainnya seperti apa? Kondisi existing. Kalau misalkan dia aman ya, peletakannya ini aman dari maksudnya dari posisi, dari lalu lalang manusia, dari lalu lalang pasien atau petugas, pokoknya dari manusia lah ya. Kemudian dari dari kita perhatikan faktor keselamatannya gitu, baik dari dia peletakannya, kemudian peletakan si alat ini, unit ini, dan juga dari dari pengaruhnya terhadap lingkungan lainnya gitu. Seperti itu, Pak. Jadi misalkan jarak antara bangunannya jauh-jauh, Bapak nggak usah repot-repot beli begini, Bapak pakai ventilasi alami aja. Yang penting jaraknya bisa dijamin gitu. Nah, seperti itu. Menurut saya memang supaya optimal, Pak, ini memang harus dikonsultasikan. Gitu. Harus dikonsultasikan oleh pakarnya. Gitu ya, Pak. Oke. Terima kasih, Bu. Ya. Gimana Ibu Moderator? Sudah cukup atau bagaimana? Terima kasih Ibu Dona penjelasannya dan beberapa pertanyaannya. Bu, maaf tadi ada sedikit kendala beberapa bagian. 10 sekitar 15 menit terakhir suara dari Ibu nggak kedengeran di kita. Kemudian tadi Bapak, mohon maaf Bapak siapa yang terakhir? Bapak Edi. Terima kasih. Iya. Terima kasih Pak Edi penjelasannya dan pertanyaannya. Nanti setelah ini akan dijelaskan teknis oleh Bapak Wendy kepada Ibu Dona. Bu, sesi Ibu sudah selesai kan ya? Ya. Oke, terima kasih Ibu Dona atas pemaparan materinya mengenai master plan bangunan rumah sakit di era new normal. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat untuk kita semua.